Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir channel. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kemat Jaran Wiyang. Kisah ini diceritakan oleh teman saya yang tidak ingin diberitahukan namanya. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Waktu itu di tahun 1995, temanku yang bernama Nita baru pulang dari luar negeri menjadi TKW di salah satu negara di Asia. Di suatu desa di Kabupaten SB, Nita boleh dibilang gadis yang sangat cantik di desa PH. Tidak sedikit para pemuda yang berlomba-lomba untuk mendapatkan hatinya Nita. Namun, Nita tidak ingin menjalani hubungan dengan siapapun karena menurut Nita belum waktunya untuk menjalani hubungan yang serius, apalagi untuk sekedar bermain-main. 1 minggu setelah kedatangan Nita dari luar negeri, Nita pun merasa bosan berada di rumah dan mencoba untuk keluar mencari angin segar. Karena kawasan di desa PH masih terbilang asri, jadi udara di sekitar situ masih terasa sejuk dan juga segar. Berjalanlah Nita untuk sekedar mengenang masa-masa dulu saat masih di kampung. Nita pun jalan-jalan dengan menggunakan pakaian yang serasi dengan tubuhnya dan juga wajahnya yang cantik. Tak sedikit para pemuda yang melirik dan menggodanya. "Wit, wit, cewek sendirian aja nih," sapa salah satu pemuda yang bernama Nana. Namun Nita tak menghiraukan godaan-godaan dari pemuda di sana. "Sombong banget sih Nit, mentang-mentang sudah senang," sambung yang bernama Willy. Lagi-lagi Nita tak menggubris perkataan mereka. Nita pun melanjutkan perjalanannya dan sedikit melenggokkan badannya seperti seorang model. Lalu kemudian Nita menghampiri salah satu rumah temannya yang bernama Wina. "Assalamualaikum," ucap Nita di depan rumah Wina. "Waalaikumsalam," jawab Ibu Surwi, ibunya Wina. "Winanya ada, Mih?" tanya Nita. "Ada, Wina lagi di dapur." "Maaf, Neng ini siapa ya?" tanya Ibu Surwi. "Aku Nita, Mih. Masa lupa, dulu kan sering main sama Wina," terang Nita pada Ibu Surwi. "Ya ampun Nit, kamu Nita anaknya Pak Sukri?" tanya Ibu Surwi. "Iya Mih," jawab Nita. "Maaf ya Nit, Mih sampai gak kenal kamu. Soalnya sekarang beda banget, lebih cantik," ucap Ibu Surwi. Nita pun malu-malu dan tersenyum. "Kamu datang kapan Nit?" tanya Ibu Surwi.
seminggu yang lalu Mi, ini juga baru keluar rumah karena di rumah terus terasa jenuh, jawab Nita. Ya sudah, masuk yuk, Wina lagi masak di dapur. Ke dapur aja, gak usah sungkan, kata Ibu Surwi. Di tempat lain, Nana, Willy masih nongkrong di tempat di mana mereka bertemu dengan Nita tadi. Si Nita tambah cantik aja ya setelah pulang dari luar, kata Willy. Dari dulu si Nita kan udah cantik, jawab Nana. Tapi Nita yang sekarang tambah cantik nak, nggak kayak dulu, jawab Willy. Ya, namanya juga baru pulang dari luar negeri, bisa cari uang sendiri, apa-apa tinggal beli sendiri, jawab Nana lagi. Kira-kira kalau ku pacarin Nita mau nggak ya? Ucap Willy. Aku nggak tahu Will, tapi kalau aku sih nggak mau terlalu berharap. Takut sama Abah Sukri. Abah Sukri kan orangnya galak. Lagian, andaikan Nita mau juga kan belum tentu Abah Sukri setuju, kata Nana. Iya juga sih, tapi apa salahnya kalau kita coba nak? Jawab Willy. Ya terserah kamu aja Will, gimana baiknya. Tapi coba aja kamu deketin dulu si Nita, kata Nana. Oke nak, nanti kita ketemu lagi. Oke nak, nanti kalau ketemu lagi mau aku coba deketin dan basa-basi. Lalu Nita dan Wina pun berbincang-bincang di rumah Wina. Mereka kangen-kangenan karena mereka sudah berpisah 3 tahun lamanya. Pertemanan mereka tak hilang begitu saja walau harus berpisah bertahun-tahun. Lalu Nita pun mengajak Wina untuk main ke tempat yang biasa mereka habiskan waktu mereka bersama dulu, di mana tempatnya sejuk, asri, dan juga enak untuk menenangkan diri. Dan mereka pun bercanda gurau di tempat itu sampai waktu pun hampir sore. Dan kemudian mereka pun memutuskan untuk pulang. Namun saat perjalanan pulang, Nita dan Wina bertemu dengan Nana dan juga Willy. Hai Nit, hai Win, sapa mereka berdua. Habis dari mana nih? Sambung Willy. Nita nggak menjawab, namun Wina yang membalas perkataan mereka. Habis main di sana, jawab Wina. Terus sekarang mau pada kemana? Tanya Willy lagi. Mau pulang lah, mau kemana lagi? Ini kan sudah sore, jawab Nita dengan sinis. Lalu Wina pun menjawab dengan sedikit lembut. Kita mau pulang Will, sebentar lagi maghrib, jawab Wina dengan lembut. Aku antar kamu pulang ya Nit, kata Willy. Lagi-lagi Nita menjawab dengan sinis. Gak usah, terima kasih. Aku gak mau merepotkan orang lain, jawab Nita. Sebenarnya dalam hati Willy merasa dongkol karena niat baiknya tidak dianggap oleh Nita. Namun karena rasa ingin menaklukkan hati Nita, apapun perkataan Nita tak pernah Willy hiraukan. Mungkin dalam pikiran Willy ini adalah ujian untuk Willy. Kalau sekarang bisa ditaklukkan, pasti nanti juga nggak susah untuk menjalin cintanya, pikirnya Willy. Untuk menghindari keributan, Nana pun membujuk Willy untuk mengalah. Dan kemudian berlalu meninggalkan Nita dan juga Wina. Maka Nita dan Wina pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Seharusnya kamu gak boleh gitu Nit, kata Wina. Habis mereka nyebelin Win, dari tadi gangguin aku terus, jawab Nita. Bukannya gitu Nit,
Willy itu orangnya nekat, apapun akan dia lakukan demi tujuannya, kata Wina. Bodoh amat lah Win, aku nggak peduli. Lagian aku juga masih belum pengen berhubungan dengan laki-laki manapun, jawab Nita. Ya setidaknya kamu nggak boleh gitu Nit, kata Wina. Udahlah jangan bahas mereka Win, kita pulang aja, ajak Nita. Lalu mereka pun melanjutkan pulang dan Nita pun pulang ke rumahnya sendirian. Tak banyak pemuda di sana yang menggoda dan merayu Nita, namun Nita tetap pada pendiriannya. Gak akan menghiraukan perkataan ataupun godaan dan rayuan pemuda-pemuda di desa PH. Nita pun masih terus berjalan melewati para pemuda di sana dan berharap cepat sampai ke rumah. Singkat cerita, setiap hari Willy pun menghampiri rumah Nita, berharap bisa bertemu dan ngobrol dengan Nita. Namun, apa yang Willy harapkan tidak sesuai dengan apa yang Willy harapkan. Setiap kali Willy datang ke rumah, Nita tak sekalipun menemuinya. Hanya ibunya Nita yang selalu menghampiri Willy dan berbicara dan mencari alasan kalau Nita sedang tidak ada di rumah. Nita sedang pergi dengan Abah ke kota untuk mengurus surat-surat kependudukan, kata ibunya Nita. Lalu dengan agak sedikit kecewa, Willy pun berpamitan dan berlalu dari rumahnya Nita dan pergi ke rumah Nana. Pada saat itu, Nana sedang membantu ayahnya membuat sebuah kandang buat peternakan ayam dari ayahnya. Tak banyak basa-basi, Willy pun langsung duduk di emper rumahnya dan terlihat melamun. Kamu kenapa Will? Tanya Nana. Lagi kesel aja nak, beberapa hari aku samperin ke rumah Nita. Nita selalu gak ada di rumah, jawab Willy. Tahu dari mana kalau Nita gak ada di rumah? Tanya Nana. Tadi ibunya bilang kalau Nita lagi di kota buat ngurus-ngurus surat kependudukan, jawab Willy. Yakin gak kalau Nita lagi di kota? Tanya Nana kembali. Dibilang gak yakin, ibunya sendiri yang bilang. Lagian motornya juga gak ada nak, jawab Willy. Ya udah daripada mikirin si Nita, mending ngopi aja dulu. Lumayan biar sedikit tenang, ucap Nana. Kalau mau ngopi bikin aja ya, aku tanggung beresin kerjaanku dulu. Ya udah sana beresin dulu, biar nanti sore bisa main. Nak, sore temenin aku ya ke rumah Nita. Barangkali dia sudah pulang, pinta Willy. Iya, nanti aku temenin Will. Aku lanjut dulu ya, kata Nana. Lalu Nana pun melanjutkan pekerjaannya membuat kandang buat ayam-ayamnya. Dengan teliti Nana membantu ayahnya membuat kandang. Namun Willy hanya terduduk melamun di emperan rumah Nana. Kopi yang tadinya panas pun kini berubah menjadi dingin. Namun tak sedikit pun Willy menyeruputnya atau meminumnya. Mungkin saat ini Willy sudah tergila-gila sama Nita. Seakan-akan Willy kehilangan semangat hidupnya. Sesekali ayahnya Nana melirik Willy dan sedikit merasa iba terhadap Willy. Ada sedikit niatan untuk membantu Willy, namun niatan itu ditepisnya. Kemudian Nana pun sudah menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian menemani Willy untuk pergi ke rumah Nita. Dan sesampainya di sana, benar saja Nita pun sudah pulang dan berada di rumah. Dengan bertemunya dengan Nita, Willy pun seakan semangatnya tumbuh lagi.
Dengan sopannya Willy mengucapkan salam, namun tak ada satupun yang menjawab salamnya. "Permisi bah, mau ketemu dengan Nita," ucap Willy. Bukannya mendapat jawaban yang mengenakan, Willy malah dapat jawaban yang menyakitkan. "Mau apa kamu menemui anakku?" jawab Abah Sukri sedikit membentak. Sontak Willy seketika gemetaran. "Anu bah, mau ketemu Nita aja, mau ngobrol sama Nita," jawab Willy agak gugup. "Iya, maksudnya mau ngajak ngobrol apa?" tanya Abah Sukri seperti tadi. "Anu bah, aku suka sama Nita dan aku mau pacaran sama Nita," kata Willy yang tanpa basa-basi. Nana hanya menggelengkan kepala. Gila tuh anak, berani banget bilang gitu tanpa basa-basi lagi. Langsung ke bapaknya lagi. Salut deh sama anak satu ini, kata Nana dalam hati. "Apa? Mau macarin si Nita? Apa kamu nggak ngaca atau nggak punya kaca di rumah? Kamu itu anak desa, dekil, pengangguran lagi. Apa yang akan kamu berikan pada anak abah? Jangankan pengangguran seperti kamu, orang yang sudah mapan pun abah pilih-pilih dulu apabila ada yang mau macarin anak abah," bentaknya pada Willy. Willy merasa down dan lemas kala merasa kata-kata itu yang keluar dari mulut Abah Sukri. Hati Willy terasa tersayat akan ucapan Abah Sukri. Mendengar di luar rame-rame, Nita dan ibunya pun keluar. Melihat Abah Sukri memaki-maki Willy, bukannya melerai, Nita malah ikut memaki-maki Willy dengan kata-kata kasar. Bertambah hancurlah hati Willy kala mendengar kata-kata dari mulut Nita. Sebenarnya ibunya bisa melerai, namun beliau takut akan suaminya yang sedang emosi. Sesekali ibunya memberi isyarat pada Willy dan juga Nana. Isyarat meminta maaf dan menyuruh mereka pergi. Enak saja, pemuda semacam itu mau macarin anak abah. Mending kalau ganteng, kaya, dan pekerja keras. Ini mah udah jelek, pemalas, dan pengangguran lagi, gerutu Abah Sukri. "Iya bah, Nita juga gak suka sama dia. Lagian Nita juga sangat kesal sama dia. Dia selalu menggoda dan mengganggu Nita kalau Nita lagi di luar rumah. Lagi pula Nita belum pengen berhubungan dengan siapapun. Adapun saatnya Nita harus berhubungan, pastinya bukan dengan pemuda di desa PH. Karena pemuda di desa PH semuanya nggak jelas. Pekerjaannya pun nggak ada yang benar. Yang ada hanya nongkrong, nongkrong dan nongkrong saja," sambung Nita. Perkataan Abah Sukri dan Nita pun terdengar oleh Willy dan juga Nana. Hati Willy makin merasa sakit, begitu juga dengan Nana kala ucapan pemuda desa PH nggak jelas dan nggak ada masa depannya. Namun apa yang harus diperbuat Nana selain menasehati Willy supaya melupakan Nita? Apalagi dengan ucapan-ucapan Nita dan bapaknya yang bisa membuat Willy depresi. Kemudian Nana pun membawa Willy ke rumahnya dan menyarankan untuk menginap di rumahnya. Karena Nana takut kalau Willy nekat bunuh diri karena stres atau depresi. Dan Willy pun menyetujui. Begitu Willy sampai rumah Nana, yang dilakukan Willy hanya melamun dan meratapi semua ucapan Nita dan juga bapaknya. Sesekali air matanya menetes membasahi pipi karena teringat akan perkataan wanita yang dicintainya. Kemudian ayahnya Nana pun mendekati Willy dan menanyakan keadaan Willy.
"Kamu kenapa, Will? Ada apa denganmu? Dan kenapa kamu seperti itu?" tanya Abah Dulo. Willy pun enggan menjelaskan semuanya pada ayahnya Nana yang biasa dipanggil Abah Dulo. Di sini Nana lah yang menceritakan semuanya pada Abah Dulo. Setelah panjang lebar Nana menceritakan apa yang dialami Willy pada ayahnya. Kemudian ayah Abah Dulo menghibur Willy dengan sedikit lelucon, berharap Willy bisa sejenak melupakan kejadian tadi. Dan Abah Dulo pun kemudian bercerita tentang Abah Sukri. Jadi gini Will, sebenarnya Sukri itu dulunya orang baik, sama seperti Abah. Memang Sukri kalau berkata sedikit membentak, karena dari dulu juga seperti itu. Mungkin bagi kamu yang belum mengetahui sifatnya akan merasa sakit hati. Namun bagi mereka yang sudah biasa bergaul dengannya, ya anggap aja radio rusak dan gak dimasukin ke dalam hati. Jadi menurut Abah, sudahlah jangan terlalu dipikirin perkataan mereka. Abah yakin kok kalau kamu bisa melewati semua ini dan berujung bahagia, dengan syarat kamu harus kuat dan bersabar. Kalau memang kamu berjodoh dengan Nita, suatu saat kalian pasti akan bersatu dan bersama. Kalau kamu gak kuat sabar, ya kamu pasti kandas, Will. Bahkan kamu juga bisa depresi. Ya udah, jangan dipikirin, kita makan dulu yuk, ucap Abah Dulo seraya mengajak Willy makan. Namun Willy masih tetap saja melamun, meratapi kejadian tadi. Abah Dulo pun merasakan tak tega melihat keadaan Willy yang seperti ini. Apalagi Willy hanya tinggal bersama neneknya, alias Willy adalah anak yatim piatu. Apa yang akan terjadi kalau Willy sampai nekat? Apapun yang akan terjadi, kita saksikan di episode berikutnya atau di part berikutnya, part selanjutnya. Untuk teman-teman semua, untuk cerita kali ini saya akhiri di sini. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih sudah menyaksikan, dan bagi teman-teman semua yang menyukai videonya atau menyukai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.